Jajarannya juga mendorong komando aksi pemuda dan elemen-elemen anti komunis lainnya di Medan untuk meningkatkan militansi mereka sendiri. Salah satu sasaran adalah konsulat RRT yang menolak mengibarkan bendera setengah tiang seperti yang diminta oleh Angkatan Darat. Kisah dua pemuda tewas dihajar PKI di Kampung Kolam. Meningkatkan militansi anti komunis juga memicu perkelahian jalanan antara kelompok pemuda yang bersaing, mengakibatkan pembunuhan dua mahasiswa anti komunis oleh anggota organisasi pemuda rakyat PKI pada 25 Oktober di Desa Kolam, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Titik balik datang keesokan harinya pada 29 Oktober, Komando Bukit Barisan Brigadir Jenderal Daryatmo digantikan oleh Brigadir Jenderal Sopiran, yang oleh para pejabat Amerika Serikat digambarkan sebagai anti komunis yang kejam. Yakin bahwa mereka telah mengkonsolidasikan kendali atas barisannya sendiri, Angkatan Darat tidak membuang waktu untuk memulai demonstrasi massa. Pada 2 November diperkirakan 100.000 orang berunjuk rasa di pusat kota Medan menuntut PKI dibubarkan. Gubernur Ulum Sitepu dicopot dari jabatannya, hubungan diplomatik dengan RRT diputus, dan Baperki dibubarkan dan harta bendanya disita. Demonstrasi ini merupakan isyarat untuk penyerangan terhadap PKI dan organisasi afiliasinya. Pembantaian massal pun tak terelakkan. Pada tanggal 8 November 1965, Kedutaan Besar Amerika Serikat melaporkan upaya sistematis untuk menghancurkan PKI di Sumatera bagian utara dan pembunuhan besar-besaran, dan bahwa ratusan orang saat itu dibunuh setiap hari di Sumatera Utara. Suasana sangat mencekam. Sejarawan muda kota Medan, M. Aziz Rizky Lubis, mengungkapkan pada masa itu situasi kota Medan sangat mencekam. Selain melakukan demo, mereka massa anti PKI juga melakukan penyisiran yang dianggap menjadi basis PKI. Aziz mengatakan ada beberapa titik penumpasan PKI di Medan dan di Deli Serdang. Semua yang hal berbau komunis disebut jadi sasaran amuk, termasuk warga Tionghoa di Medan. Situasi sangat mencekam di Sungai Ular Deli Serdang. Ketika penumpasan terjadi, air sungainya berubah menjadi warna merah karena terlalu banyak darah. Di Sungai Bedera juga begitu. Ada beberapa versi cerita mengenai itu, katanya. Selain itu, orang-orang yang dituduh terlibat PKI juga ditangkap dan dimasukkan ke dalam rumah tahanan di Jalan Gandhi, Medan. Rumah tahanan di Jalan Gandhi dipenuhi tapol tahanan politik bagi mereka yang dianggap sebagai anggota PKI, simpatisan serta anggota sayap organisasi dari PKI, ungkapnya. Dikutip dari buku Pengakuan Algojo tahun 1965 terbitan Tempo, rumah tahanan berlantai 2 ini dikenal sebagai neraka bagi para tahanan. Meski rumah tahanan itu sudah berganti rupa, tapi bagi tahanan yang keluar dengan selamat, Jalan Gandhi tetap menyisakan kisah pilu. Dulu disitulah saya disekap dan menjalani siksaan, kata Astaman Hasibuan 73 tahun, yang dituduh terlibat PKI. Cerita Astaman berawal setelah peristiwa 30 September 1965. Di Sumatera Utara, pelaksanaan khusus daerah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Aksus Dakom Kaptip mengambil alih sekolah dasar milik Badan Kewarganegaraan Permusyawaratan Indonesia Baperki, organisasi warga etnis Tionghoa yang dituduh menjadi pendukung PKI itu. Disinilah para pesakitan yang dicap anti komunis menjalani interogasi. Sesuai interogasi, bagian dikirim ke pusat tahanan lainnya, sisanya menetap menjalani hari-hari panjang.
Di lantai 1 berkumpul sekitar 1.800 tahanan, dan lantai 2 ruang berkumpul petugas. Selama interogasi, para tahanan disiksa dan dimasukkan ke toilet, penuh tinja dan tidur di sana. Gandhi bahkan lebih ganas bagi anggota TNI yang dituduh simpatisan PKI. Bintara yang bertugas di bagian logistik Angkatan Darat, mantan tahanan bercerita, seorang perwira yang dituduh PKI diikat dan mendekam 3 tahun di WC. Kembali Aziz menyampaikan peristiwa prahara politik yang tergores sebagai sejarah kelam di Indonesia ini jadi pembelajaran semua pihak agar tidak terulang kembali di masa yang mendatang. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai prahara politik berujung pembantaian massal di Sumatera Utara. Terakhir, apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.